Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul kembali ya, bertemu via Zoom. Bagaimana? Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Sehat, Alhamdulillah, insya alhamdulillah. Allah. Baik teman-teman semua, kemarin kita udah jalan-jalan ya di berbagai sesi. Nah sekarang Alhamdulillah saya akan masuk di sesi berkaitan dengan UBD ya. Insya Allah berkaitan UBD ini suatu hal yang cukup menarik ya karena kalau dibaca-baca begitu ya di latar belakangnya dan segala macam itu UBD ini lebih masuk ke item pas banget gitu. Kalau kita bilang itu pas banget ketika kita membicarakan berkaitan dengan SIT ya, karena ada value di sana, ada nilai yang kita di sana, kemudian itemnya adalah menawarkan sebuah pemahaman gitu ya, pemahaman yang mendalam, kemudian pembuktian yang mendalam. Tapi sebelumnya kan masih ingat ya obrolan-obrolan kita ya di awal pertemuan kemarin ya. Ada beberapa teman-teman tuh nawarin kita bakal rihlah nih ya ke Turki gitu ya. Wah, jadi ini agak sedikit ini ya. Ternyata ngobrolin UBD juga ngobrolin tentang rihlah gitu. Coba-coba teman-teman boleh deh bantu saya begitu ya. Kira-kira kalau kita pergi rihlah nih apa hal yang perlu kita siapin? Boleh deh siapa saja yang mau confirm berkaitan persiapan kita tentang perjalanan kita ke Turki. Coba Ustazah. Ya, Silakan. oke. Baik, saya Bu Ana dari Lombok. Saya mau ke Turki, harus mempersiapkan tujuannya yang jelas dulu. Saya nanti di Turki mau ngapain, setelah saya mau kemana, tujuannya misalnya kalau udah jelas ya, mau nginep di mana, tiketnya di mana, mau melancong kemana, melancongnya juga apa aja gitu yang harus saya cari gitu seperti itu. Mungkin itu Ustazah. Oke, hebat ya, keren ya, Insya Allah. Ada lagi yang mau beri saran, mau beri masukan tentang persiapan Saya, rihlah kita? Ada saya Bu. Ustazah, saya. Boleh, Iya, Bu silakan. dulu. Ya, saya Uun dari Banten Ustazah. Boleh, silakan. Nah, tadi sudah ya tujuannya sudah dijelaskan mau ke sana. Terus kalau saya kapan sih gitu ya, tanggal berapa, jam berapa akan berangkat. Kemudian juga bawa peralatan apa aja sih yang akan digunakan di sana, apakah baju gitu ya, peralatan yang lain yang akan dibawa ke sana gitu. Dan tidak lupa juga membawa uang pastinya buat oleh-oleh. Mantap, penting ya, Begitu. membahagiakan tetangga. Wah, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau beri masukan, mau beri saran? Sudah sudah Silakan. mau jawab sudah dijawab Bu Uun, Bu. Ya sudah, insya Allah sudah cukup mewakili. Oke, baik. Ya, teman-teman semua, subhanallah ya, ternyata item berkaitan dengan UBD ini seperti kita mau berangkat rihlah ya. Kalau kita membaca literatur dari UBD ini, kalau understanding by design itu sama seperti persiapan kita mau berangkat rihlah gitu ya. Ternyata UBD ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita mempersiapkan item berkaitan dengan sekolah kita gitu ya. Kalau saat sekarang kita bahas tentang SKL kita gitu ya, bahwa ternyata UBD ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa segala sesuatunya itu lebih berfokus pada backward design gitu. Jadi kita fokus kepada tujuan, kita goals-nya itu jelas begitu, kemudian nanti kita rincikan gitu item assessment-nya apa, kemudian kita detailkan dalam bentuk kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau saya melihat bahwa ternyata UBD ini tuh memberikan kita pemaknaan yang lebih gitu ya untuk mencermati capaian-capaian dari siswa-siswa kita begitu ya. Capaian apa yang kita inginkan dari masing-masing fase gitu, capaian apa yang kita mau di masing-masing fase. Bahkan kalau boleh diperhatikan dengan UBD ini eh, lebih detail, lebih rinci capaiannya. Bahkan di masing-masing fase ada beberapa fase kalau kita perhatikan di SKL itu justru ini mendetailkan satu item satu sampai berapa item itu justru bisa dialami oleh siswa kita itu dua kali fase gitu ya. Seperti fondasi itu
tidak hanya di TK gitu, di PAUD gitu, tapi di kelas SD itu pun kelas 1 sampai dengan kelas 2 itu mengalami fase yang sama gitu dengan capaian yang kurang lebih sama juga. Nah, kemudian selain itu kalau di sini ada penjelasan yang berkaitan dengan capaian UBD itu berkaitan dengan deep thinking gitu ya. Jadi menyampaikan bahwa di sini tuh ada penyampaian di sebuah hadis begitu ya, orang yang paling banyak mengingat kematian adalah paling siap menghadapinya dan mereka itulah yang cerdas. Mereka pergi dengan bawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Jadi UBD ini mendesain kita dengan tujuan akhir kita gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan segala halnya itu dengan baik, dengan detail, dengan penuh pertimbangan. Nah, kemudian saya lanjutkan di UBD ini juga kalau kita perhatikan gitu ya, di semua itemnya capaiannya itu harus memberikan insight kepada kita semua. Jadi ada apa? Ada nilai yang harus kita capai, ada nilai yang tertanam, ada nilai yang harus diimplementasikan itemnya berkaitan dengan UBD ini sendiri. Kalau di sini terkenal sekali ya Stephen R. Covey ini kalau di tahun 2000-an itu bukunya berkaitan dengan Seven Habits ini bahkan dijadikan apa ya buku tuntunan ya untuk beberapa apa namanya pelatihan-pelatihan ya karena memang banyak memberikan insight berkaitan dengan perubahan-perubahan apa namanya kondisi kerja memunculkan value gitu ya. Nah ini banyak sekali buku-bukunya berkaitan dengan Seven Habits ini saja. Dia mengatakan bahwa insight itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu yang harus diawali dengan suatu hal yang apa ya pemahaman yang clear, pemahaman yang jernih, jelas gitu ya tentang apa tujuan kita gitu. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan itu justru harus clear, harus jelas dari awal. Nah, di sini ada berkaitan dengan UBD ini ada penyampaian bahwa UBD itu adalah bukan strategi mengajar gitu ya, bukan pula metode mengajar, bukan juga format RPP atau modul ajar. Kalau kita kan biasa di kelas-kelas gitu ya, kita memikirkan apakah strategi mengajar jelas bukan gitu ya, seperti apa metode kita mengajar juga bukan. Tapi UBD ini menjelaskan bahwa sebuah kerangka perancangan perencanaan pembelajaran dengan mengutamakan pemahaman mendalam sebagai tujuan utamanya. Jadi tidak hanya sekedar nempel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada pembelajaran yang kita berikan ke anak, kemudian ada nilai yang kita sampaikan di pembelajaran itu bukan hanya sekedar sambil lalu saja gitu, tapi itu suatu hal yang diimplementasikan, sesuatu yang melekat ya. Jadi kalau sesuatu yang melekat itu sesuatu yang nanti ketika dia paham maka dia akan melaksanakannya bukan hanya sebagai kewajiban gitu ya, tapi sebagai kebutuhan. Nah, selain itu berkaitan dengan UBD ini juga ada dua item ya yang tadi di awal saya sampaikan gitu ya bahwa UBD ini adalah fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar dan rancangannya ada backward design gitu. Nah, menarik sebenarnya UBD ini ya karena kalau biasanya nih sampai dengan sekarang saya sendiri juga kita itu fokus di item taksonomi belum ya, yang dia adalah tingkatan capaian gitu ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi bertingkat, ada levelnya gitu. Nah, di UBD ini ada agak sedikit berbeda, tetapi memperlihatkan apa ya, memperlihatkan memunculkan penilaian asesmen itu dengan berbagai apa namanya berbagai justru lebih melihat pada bakat dan minat siswa gitu. Jadi tidak apa bisa saja siswa kita yang kita pikir justru dia mungkin tidak mencapai di item analisis, mencapai item itu, tapi justru ada di tahapan-tahapan tertentu mereka udah nyampe di item itu. Nah, di UBD ini sendiri karena fokus berkaitan dengan pembelajaran dan asesmen, nah itu sebagai bentuk apa ketercapaiannya dari hasil belajar. Ada beberapa item yang perlu kita perhatikan ya dari UBD ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi. Nah ini penting ya diperhatikan karena berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini justru harus clear di
siswa. Kalau kita itu, misalnya kita mau belajar sesuatu gitu, kalau kita PAUD gitu ya, seperti mengenal diri sendiri. Justru ternyata yang harus kita sampaikan ke siswa kita itu adalah tujuannya, karena memang ternyata menarik ya, tidak usah siswa kita pun gitu ya, ketika membicarakan rihlah tadi gitu ya, kalau kita pendidikan rihlah tadi, kita udah ngebayang, wow begitu bahagianya ya kita berangkat ke Turki gitu ya, persiapan kita sedemikian rupa gitu. Jadi ternyata ketika kita tahu tujuan kita, maka kita otomatis akan berpikir kreatif gitu. Kita akan masuk ke tahap kedua dan ketiga gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu, oh tujuan kita ke Turki nih. Berarti kita harus apa ya cara kita untuk membuktikan bahwa kita akan berangkat ke Turki gitu. Sehingga tadi ada disampaikan oleh apa teman-teman tadi mengatakan bahwa wah ternyata kalau tujuan kita ke Turki berarti kita harus tahu nih kapan kita berangkat, dana yang kita butuhkan apa, perlengkapan kita apa gitu ya. Nah, sehingga di situ kita punya assessment, punya indikator penilaian gitu bahwa kalau kita ke Turki itu apa ada rencana terstruktur gitu ya, tanggalnya kapan, yang mana yang harus kita selesaikan duluan, mana yang jadi target dan segala macam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan plan experience dan instruksi. Jadi apa pengalaman untuk membuat desain pembelajaran gitu ya. Jadi rencana. Jadi pengalaman untuk membuat rencana yang tepat gitu ya. Kemudian di situ juga ada berkaitan dengan perintah-perintah yang harus kita kerjakan gitu. Jadi justru lebih detail, langkahnya lebih terstruktur, sistematis. Kemudian kalau saya itu membahasakan bahwa UBD ini membuat kita itu terorganisir dengan baik gitu ya. Sehingga Rapi yang sebenarnya. jadi tidak ada sesuatu hal yang mubazir ya kalau bahasa kita tuh ya. Mubazir yang nggak efektif gitu. Jadi lebih efektif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, itu ya insya Allah kalau apa namanya. Nah, ini kalau ini detailnya ya. Jadi detail berkaitan dengan poin satu gitu ya, seperti identify decide the result. Jadi menghasilkan hasil belajar yang diinginkan gitu ya. Nah, itu kalau ke siswa itu apa sih yang hasil nyata yang diharapkan oleh siswa gitu, apa ide utama gitu, apa yang seharusnya yang dilakukan gitu. Jadi mengajak siswa lebih ke berpikir apa ya? Sebenarnya bukan memaksa, tapi lebih kayaknya kalau aku punya ada suatu hal yang aku inginkan, maka aku akan berupaya lebih keras gitu ya. Kemudian aku harus menentukan apa agar ini menjadi suatu usaha yang benar-benar terstruktur, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang tuh apa namanya, nggak sekedar FOMO atau apa ya, bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh biasanya seperti itu. Nah, kemudian nih itemnya berkaitan dengan apa penjelasan yang kedua ya, determine acceptable evidence, penentuan bukti penilaian. Nah, itu tahu ya bagaimana siswa itu mencapai SKL, kemudian memerlukan bukti untuk memastikan capaian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang poin ketiga ya. Jadi ada perencanaan pengalaman belajar dan instruksi yang saya sampaikan bahwa ada kegiatan, ada program nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Apa untuk item ini ya berkaitan dengan UBD tadi itu ada kalau tadi saya sampaikan berkaitan dengan taksonomi belum ya dia berhierarki, kemudian dia ada skala, ada tahapan-tahapan begitu ya. Semakin tinggi maka semakin baik begitu ya. C1 sampai dengan C6 gitu. Dari tahu sampai dengan analisis gitu ya. Tapi di UBD ini agak sedikit kalau menurut saya sih lebih lebih menghargai bakat minat siswa. Jadi guru pun apa ya dengan lebih pas pada saat sekarang dengan melihat kondisi anak-anak kita yang belajar sumber belajarnya itu dari mana saja gitu. Jadi apa ya saat anak-anak ada 6 ya kalau kita lihat itu ada enam six facet of understanding gitu ya. Jadi ketika anak-anak sudah bisa menjelaskan maka itu sebuah capaian gitu. Ketika dia bisa mendeskripsikan sesuatu dari hasil belajar dia itu adalah sebuah pencapaian. Nah, kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia bisa menginterpretasikan itu ketika dia bisa menerjemahkan apa yang dia kerjakan dari belajarnya begitu ya, maka itu sebuah capaian juga gitu. Jadi lebih apa pemaknaannya lebih dalam. Contoh misalnya seperti ini. Ada beberapa anak-anak kita itu yang dia hanya menggambarkan lingkaran, hanya titik
atau dia menggambar sesuatu yang kita kayaknya tidak berbentuk gitu. Tapi ketika dia bisa menjelaskan, maka dia sudah paham dengan apa yang dia buat, dengan tugas yang kita berikan gitu. Mungkin bentuknya tidak seperti yang kita inginkan, karena kita juga harus memahami bahwa ternyata di masa tumbuh kembang anak itu ada bentuk-bentuk yang dia inginkan itu tidak bisa dia interpretasikan dalam bentuk asli yang kita inginkan. Misalnya dia pengen buat kapal gitu ya, tapi ternyata dia cuma bentuknya seperti itu gitu yang semampunya. Tapi ketika dia mampu menerjemahkan item karya yang dia itu kan sudah termasuk item UBD ini. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi ya, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Kalau item ini banyak ya, kalau di kita di PAUD itu ketika dia seperti contoh tuh ada item berkaitan dengan elemen yang memperkenalkan diri ya, anggota fisik dia gitu ya. Ketika dia tahu, paham, kemudian dia memahaminya, kemudian dia akan mempergunakan panca inderanya itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi situasinya dia bisa mengaplikasikan tangannya untuk memegang yang benar, meminta sesuatu dengan benar, mulutnya untuk mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu ada perspektif. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan perspektif ini biasanya kita akan bertemu dengan anak-anak yang kritis ya. Jadi ketika ada anak-anak yang misalnya pada saat kita memberikan pelajaran, kemudian kita bisa mereka memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi yang pernah dia rasakan, yang pernah dia lihat, kemudian dia pahami itu adalah sebagai dia mungkin tidak tahu kalau itu sebagai proses belajar, tapi ketika kita paham hal itu, maka itu suatu hal yang boleh-boleh saja gitu di item UBD ini. Kemudian ada dua hal yang poin kelima dan keenam dari UBD ini yang menurut saya value-nya di item KSKL di SIT ini yang mengena banget, yaitu adalah empati dan pengetahuan diri. Karena saat sekarang item empati ini, kalau kita melihat kondisi sekarang itu, empati ini kan ada suatu hal yang harus dibiasakan ya, karena ini cukup menjadi tugas berat kita bersama gitu, karena tidak semua item pembelajaran itu akan memunculkan empati kalau misalnya kita tidak memberikan stimulus yang tepat ke siswa-siswa kita. Sebab tidak mudah merasakan empati, memunculkan empati ke siswa ketika dia tidak mengalaminya, dia tidak belajar dari pengalaman dia langsung. Kalau dia kalau anak siswa-siswa kita mengalami secara langsung, maka insya Allah item empati ini justru akan lebih dia rasakan, dia bisa ceritakan, dan kemudian dia akan menjadi sebuah pembiasaan di aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, yang berikutnya yang terakhir yang keenam yang menjadi yang kalau saya lihat itu adalah berkaitan dengan self knowledge ya, pengetahuan diri gitu ya, memahami diri sendiri. Kalau berkaitan dengan ini tuh seperti memunculkan kekuatan di siswa-siswa kita menjadi kalau bahasanya itu menjadi suatu hal yang memang show up dari diri sendiri gitu. Karena biasanya anak-anak kita itu saat sekarang itu suatu hal yang dia dapatkan, dia alami, dia belajar, kadang-kadang mereka karena tadi item empati juga tidak dapat begitu ya, kemudian tidak merasakan asik ketika belajar, maka dia ngerasa aku nggak dapat apa-apa gitu ketika aku belajar gitu. Nah, tapi di UBD ini justru ini poin penting juga gitu ya, ketika mereka belajar berkreativitas, kemudian berpikir secara emosi juga mereka Taruh di belakang sofa ya, empatinya Pak. begitu ya. Tapi justru Terima kasih. memunculkan pengetahuan dirinya itu bertambah, dan itu hanya mereka yang bisa merasakan, tapi nanti akan terlihat ketika dia berpindah kelas, bertambah usia begitu ya. Jadi penilaian kita itu justru banyak aspek ya kalau saya melihatnya di item UBD ini. Mungkin itu insya Allah teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan UBD, karena sangat menarik ya berkaitan dengan UBD ini.
Kalau saya tuh baca luruh gitu, luruh ketika masuk ke item value yang ingin kita capai ketika kita berada di SKL SKL JSIT, ketika berada di masa fase-fase tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Jadi goals-nya udah jelas, tinggal kita membuat assessment-nya lebih detail. Kemudian kegiatan-kegiatan kita sepertinya lebih akan banyak bervariatif sesuai dengan kondisi sekolah-sekolah kita dan budaya-budaya dari sekolah-sekolah kita dan masyarakat di mana sekolah kita berada. Begitu insya Allah teman-teman dari saya ya berkaitan dengan UBD. Monggo silahkan jika ada diskusi berkaitan dengan item UBD ini gitu ya. Padat ya berkaitan dengan UBD. Mungkin itu insya Allah. Saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya wabarakatuh. Allah, Baik, Bu Ustazah, Rinda. semangat. Penjelasannya mantep. Ya, Dua jempol. dapat juga kita. Boleh Bu Jempol. Indri silakan yang Ya, mau saya bertanya. Bu Rinda. Jadi ternyata UBD ini membutuhkan effort yang luar biasa dari guru-guru ya, Bu Rinda ya. Maksudnya dia itu harus kreatif, harus senantiasa berpikir gimana ya supaya tujuan ini tercapai, cara apa yang saya pakai ya gitu. Ternyata itu bisa membuat kita hidup panjang gitu karena senantiasa mikir gitu ya Bu Rinda ya. Ya, Setuju nggak Bu Rinda? benar Bu Indri. Iya. Tapi ketika saya melihat bahwa apa ya, yang menarik dari guru PAUD itu adalah mungkin karena apa ya, kita itu mencoba merasakan apa yang anak-anak kita inginkan. Itu Ya, kan benar Bu. itu kan capaian yang luar biasa ya Bu. Kalau kita sama-sama dengan anak dewasa akan mudah kita obrolin. Tapi ketika dengan anak PAUD itu memang benar kata Bu Indri, effortnya lebih besar sebab kita nggak semua dari kita tuh akan membicarakan, nak kamu mau apa gitu. Kemudian anak akan mudah menyampaikan ya Bu ya. Iya, betul, betul. Yang Iya. ada adalah kita harus mengoptimalkan semua yang ada di sekitar kita itu sebagai sumber belajar. Betul sekali Bu Rinda. Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallah untuk kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Untuk guru PAUD Dimudahkan semua. dengan UBD ini Bu ya. Kita Iya. juga menilai juga lebih mudah ke anak-anak. Biasanya kita kan susah mau apa dulu yang dinilai. Ternyata ketika benar kata Ibu tadi cuma sekedar gambar titik, ternyata banyak yang dia dapat yang bisa dia jelaskan. Dan alhamdulillah buat guru-guru bagus ini. Iya, Masya Allah ya. Jadi UBD ini, Bu, kalau saya tuh melihat tuh ketika membaca itu, kita itu akan belajar, kita pun gitu sebagai guru, kita tuh akan belajar menghargai apapun yang Iya. diberikan anak-anak ke kita. Kita Banyak hal yang bisa kita banyak ambil dari hal. Semua mereka. anak-anak istimewa berarti Iya, Ustazah. Masya Allah gitu ya, luar biasa ya, Insya Allah, Masya Allah, luar biasa. Baik, silahkan ada yang mau beri tanggapan, monggo, atau mau menambahkan, silahkan. Kayaknya Bagus cukup banget Bu. Ustazah. Enggak cukup, udah bagus banget tuh. Baik, ibu-ibu semua. Kayaknya aku tidak perlu lagi ya, sudah terwakili sama Bu Rinda. Lain judulnya Mbak. Ini kan lagi Sama kami. Masya Allah, baik ibu-ibu semua ya. Semoga Allah mudahkan kita ya dengan apa namanya yang diberikan dengan tim trainer ya berkait dengan UBD ini sebagai sumber belajar baru kita buat kita. Tapi subhanallah kita itu mudah mengadaptasi ya item ini ya ibu-ibu semua ya. Dan kita tuh berharapnya agar guru-guru kita di PAUD-PAUD kita ini nanti ketika kita sampaikan item UBD ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuman kita baru ketemu kalimatnya itu namanya UBD gitu ya. Jadi sering dikerjakan, sering diinikan gitu ya sama teman. tinggal dirapikan secara administrasi aja Ustazah. Dirapikan secara administrasi sehingga ternyata ada namanya, ada judulnya yaitu UBD. Baik, insya Allah, Masya Allah ya luar biasa. Terima kasih semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rinda keren.